Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi'iddin. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Sulbu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada satupun nikmat kecuali Allah turunkan kepada kita, dan insya Allah kita termasuk orang-orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu bertema tentang ulumul Quran. Ya. Ada papannya, Pak? Oh ya, siap. Ya, Pak. Boleh. Iya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita, ya. Bertemaan tentang ulumul Quran. Bapak Ibu, ya. Di beberapa waktu lalu, ya tepatnya 2 kali pertemuan, kita mencoba kemudian memberikan prolog kaitan dengan apa itu ulumul Quran. Dan hari ini kita akan masuk kepada tema-tema yang kemudian terkait dengan ulumul Quran itu sendiri. Bapak Ibu, ketika kita ditanya, ya, kutubus samawiyah, kitab-kitab langit yang kemudian Allah turunkan kepada manusia, ya, ini jumlahnya yang kita tahu ada 4. Yang kemudian kita pelajari ada 4. Pertama Zabur, pertama Taurah, kemudian Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Dalam beberapa keterangan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jumlah kutubus samawiyah yang turun kepada para nabi dan para rasul yang jumlahnya ada 124.000 nabi, 315 rasul, 25 yang wajib diimani dalam Quran, baik yang disematkan namanya maupun yang tidak disematkan namanya, ada 104. Ada 104. 4-nya kemudian disebut dengan Taurah, Zabur, Injil, Quran, dan 10-nya berbentuk suhuf. Suhuf itu Bapak Ibu, ya. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang kemudian tidak terjilid, yaitu namanya suhuf. Kalau Bapak Ibu pergi ke tukang fotokopian, nah lembaran-lembaran itu disebut dengan apa? Suhuf. Maka sebelum Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendakwahkan Taurah kepada Bani Israel dan di kalangan kaum Kibtiyah atau kalangan Fir'aun pada saat itu, Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu mendakwakan apa? Suhuf. Maka Quran menyebutkan suhuf Ibrahim wa Musa. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang kemudian berhadapan dengan Namrud pada saat itu, yang konon katanya Imam Ibnu Mujahid menyebutkan ada 4 raja yang pernah menguasai dunia.
4 itu ya adalah Namrud, kemudian Bukhtun Nasr, kemudian ada Nabi Dzulqarnain dan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Ibrahim itu kemudian mendakwahkan Namrud itu dengan apa? Dengan suhuf, Pak. Ya, lembaran-lembaran yang Allah kasih kepada Nabi Ibrahim yang jumlahnya ada 10. Makanya Quran menyebutkan suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, jadi dari sini kemudian kita pahami Bapak Ibu bahwa Kutubus Samawiyah itu berjumlah ya ada 104 ya. Berbentuk suhuf itu ada 100 suhuf, kemudian 4-nya itu berbentuk kitab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan fokus kepada pembahasan Kutubus Samawiyah yang terakhir. Bagaimana kemudian turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti kita akan tarik kepada tema-tema yang terkait dengan ulumul Quran itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kita balik ke sirah nabawiyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 37 tahun, 38 tahun, 39 tahun, sampai angka 40 Bapak Ibu, ya. Sampai angka 40 Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Selama 4 tahun itu kemudian mulai resah dengan kondisi umat pada saat itu, khususnya orang-orang kaum Quraisy yang kemudian pada saat itu kemaksiatan begitu merajalela di sekeliling Ka'bah, ya, di sekeliling Mekah pada saat itu, pada saat yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhuzlah. Bapak Ibu, berkhuzlah itu artinya apa? Menyendiri, ya. Kalau laki-laki menyendiri namanya khuzlah, ya. Tapi ini beda, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhuzlah itu dalam rangka atau takhallus, ya, dalam rangka menyendiri dan menjauhkan diri dari hiruk pikuk masyarakat Quraisy pada saat itu di usia 37 tahun, 38 tahun, 39 tahun sampai angka 40. Pada saat yang bersamaan di usia 40 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pergi ke sebuah gunung. Yang gunung itu kita sebut dengan apa? Gunung apa? Thur. Ya, Jabal Thur. Yang disitulah kemudian ya jamaah umrah haji kemudian sering berziarah, ya, sering berziarah, ya, biasanya kemudian dipandu oleh mutawif, ya, itu tidak jauh dari Mekah Bapak Ibu, ya, sangat dekat, ya, tidak jauh dengan Mekah, tapi cukup terjang apa perjalanannya. Nah, ini biasa dilakukan oleh Savana Tour and Travel. Siap. Oke. Ini mohon maaf, gak usah terlalu tegang ngajinya Pak. Saya kebetulan ini belum bisa, agak lincah sedikit nih kaki kebetulan. Mohon maaf kemarin harus ada pertandingan. Jadi ya, iya. Baik Bapak Ibu, ya. Ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam di angka 40, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian pergi ke gua Thur atau disebut dengan Jabal Thur. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakhallus Bapak Ibu. Pada saat yang bersamaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam didekati oleh makhluk yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, di gua tidak ada orang, gelap. Di pada saat yang bersamaan ada makhluk yang tidak pernah dilihat sebelumnya datang kepada Nabi dengan wujud aslinya Bapak Ibu, ya, tidak pernah dilihat sebelumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai gemetar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai ketakutan, sampai makhluk itu mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipeluk oleh makhluk tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan menggunakan kata Iqra ya Muhammad. Bapak Ibu, ini nanti ada pelajaran. Iqra, kata Iqra ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana biqari, aku gak bisa baca. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dengan perintah yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjawab dengan hal yang sama, yaitu ma ana biqari, aku gak bisa baca. Sehingga para ulama menyebutkan ada level manusia pada saat ini, ada berinteraksi dengan Quran pada level ini hanya pada qari'ul Quran. Dia mampu membaca tetapi dia tidak mampu memahami apa yang dia baca. Pertanyaan saya, ada nggak level ini Pak?
tuh. Ada, Pak. Bapak Ibu, saya teruskan dulu sedikit. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjawab dengan pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama, maka kalimat keempat dari malaikat Jibril alaihi salatu wasallam itu adalah ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 dari surah Al-Alaq. Apa surahnya, Pak? Surah Al-Alaq. Bunyinya apa? Sabbihis atau Iqra? Sabbihis atau Iqra nih? Oke. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik Bapak Ibu, ayat ini Bapak Ibu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan ketakutan, dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun dan datang kepada Ummul Mukminin yaitu Khadijah Al-Kubra, kemudian mengatakan zammiluni, zammiluni, zammiluni. Bapak Ibu, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari gunung, kemudian datang ke rumahnya Khadijah, kemudian mengatakan, wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian bercerita berlahan-lahan, kemudian Khadijah mengatakan, la tahzan, jangan engkau bersedih, jangan engkau takut, sesungguhnya apa yang turun kepada engkau itu adalah bagian daripada wahyu yang Allah sampaikan dulu kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam berdasarkan cerita Waraqah, yang Waraqah itu ada siapa? Sepupunya Khadijah, dan dia ahli Taurat pada saat itu dan Injil. Bapak Ibu, ya, mari kita lihat pelajaran penting pada ya cerita pendek ini Bapak Ibu. Pertama, ya, Quran itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dari langit, atau sebut dengan sama'ud dunia, atau sebut dengan mawaqi'un nujum, ya, kepada dunia ini secara beransur-ansur. Secara apa, Pak? Beransur-ansur. Dan Quran yang turun pertama kali adalah surah Al-Alaq ayat yang ke 1 sampai 15. Baik, Bapak Ibu, saya izin, saya tuliskan. Jadi Quran ini Bapak Ibu, ya, ini Quran, ya. Ini Quran ini turun 2 kali, ya. Ini Bapak Ibu turunnya 2 kali, ya. Pertama, karena Quran ini Bapak Ibu, kata turun itu dalam Quran disebut 2 kali. Nazzala, menggunakan kata nazzala. Nazzala artinya nuzulan, najman, najman. Dia turun bertahap. Kalau katanya nazzala. Kalau dia bertasdid nazzala, apa Pak? Nazzala. Kalau menggunakan kata nazzala berarti sesuatu yang turun. Oh ya. Yeah. Berarti Bapak Ibu, kalau menggunakan kata nazzala berarti sesuatu yang turun bertahap. Sesuatu itu turun bertahap. Kalau menggunakan kata anzala, ada alifnya atau ada hamzahnya, Bapak Ibu, anzala ada alifnya, maka dia turun serentak sekaligus. Ya, ingat, kalau sesuatu itu turun dari atas ke bawah menggunakan kalimat 2 ini, imma nazala atau anzala. Kalau kalimatnya nazala artinya turun bertahap. Ya, disebutkan oleh beberapa pakar bahasa, sebutkan nuzulan, najman, najman, dia turun bertahap Bapak Ibu. Kalau kemudian menggunakan kata anzala, itu maknanya nuzulan kamilan, dia turun secara serentak. Baik Bapak Ibu, Quran ini ya, dia turun bertahap 2 kali. Pertama dari Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz, ya, Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz Bapak Ibu dia turun, ya,
ke sama'ud dunya, ini namanya sama'ud dunya, atau disebut dengan mawaqi'un nujum. Nujum itu apa artinya, Bu? Nah, tempat orbitnya planet atau bintang-bintang. Sama'ud dunya, langit dunia. Aku disebut dengan Baitul Izzah. Baitul Makmunah, masjid sana ya. Baitul Izzah. Nah, tiga nama ini Bapak Ibu, tiga nama ini ya, tiga nama ini sama maknanya. Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud dunya atau Mawaqi'un nujum atau Baitul Izzah menggunakan kalimat anzalah. Dia turun serentak Bapak Ibu. Belum turun ke bumi. Maka Quran yang sering kita baca, Quran surah kedua, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Surah keberapa? Surah kedua ayat 285. Ya. Menggunakan kata Syahrul Ramadan alladzi unzila. Unzila artinya dia turun pada bulan Ramadan, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, Ramadan itu kan panjang, Bapak Ibu. Ramadan itu panjang. Ya. Dari hari pertama sampai hari 30. Nah, pertanyaannya, kira-kira kapan? Malam ganjil. Oke. Oke. Nah, ini nanti akan ada korelasinya, Pak. Akan ada korelasi tentang nuzulul Quran. Ya. Maka dijelaskan oleh Quran juga, Pak. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan itu surah keberapa, Pak? Hah? 40? 40? 44. Nah, surah 44 ayat 3. Bunyinya adalah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dan kami turunkan Quran itu pada malam yang diberkahi. Lebih spesifik lagi, Pak. Tadi disebutkan pada bulan Ramadan, kemudian pada malam yang diberkahi, kemudian ditafsirkan lagi pada surah Al-Qadar. Surah keberapa? 97. Ya. Ayat 1 sampai ayat 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian kita bertanya, kapan malam Lailatul Qadar? Malam-malam ganjil, betul malam-malam ganjil, tapi malam ganjil itu berpotensi 21, 23, 25, 27, 29. Kapan itu? Dijelaskan dalam hadis Imam Ahmad. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, bahwa Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'ud dunya atau Mawaqi'un nujum pada tanggal 24 malam 25. Maka kalau kemudian hari ini ya ada orang kemudian melakukan nuzulul Quran, kira-kira memperingati yang mana nih Bapak Ibu? Tahan jawabannya karena akan ada jawaban berikutnya. Oke. Nah, ini Quran, Pak. Jadi cerita Quran ini dia harus kemudian ya dirunut dengan Quran-Quran berikutnya. Dari Sama'ud dunya atau Mawaqi'un nujum atau Baitul Izzah dengan dalil-dalil ini, maka turunlah Al-Quran itu serentak. Baru kemudian ketika Quran ini dari sini Sama'ud dunya kemudian sampai ke dunia, nah sampai ke dunia Bapak Ibu, barulah Quran itu bercerita. Quran itu diturunkan wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Quran itu bertahap sebagaimana informasi dari Quran surah Al-Isra ayat yang ke-106. Surah Al-Isra itu surah keberapa Bapak Ibu? 17. Luar biasa nih ibu-ibu ini. Hanya ibu-ibunya aja.
Oh gitu ya. Kalau kata anak sekarang, laki-laki nggak bercerita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, Quran turun dari sama'ud dunia ke dunia itu berdasarkan Quran surah ke-17 ayat 106 itu menunjukkan wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Quran itu bertahap. Pada peristiwa pertama kali Allah turunkan Quran itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 17 Ramadan, ya. Adakah Ramadan pada saat itu? Sudah ada, karena penamaan itu sudah ada terjadi di jauh-jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan Quran yang turun inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dan sebagainya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah turunkan 12 bulan dalam satu tahun. 4 diantaranya haram. Haram itu artinya dimuliakan. Hari bulan ini bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. Baik Bapak Ibu, ke sini. Ini kemudian nanti dikuatkan dengan ketika perang Badar terjadi Bapak Ibu. Di tanggal 17 perang Badar itu, ketika tahun kedua hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakadza unzilatil Quran. Di hari inilah Quran itu turun pertama kali kepadaku, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Bapak Ibu. Baik, ke sini Bapak Ibu. Pertanyaan saya yang tadi itu adalah masyarakat kita yang kemudian melakukan nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran itu kira-kira memperingati dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud dunia atau Sama'ud dunia ke dunianya, Pak? Pertanyaannya, kapan dilakukan? 17 Ramadan. Tapi pertanyaan saya, ada nggak melakukan selain itu? Ada. Yang berarti yang diperingati apa? Awal turunnya ayat Quran turun pada Nabi, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Bukan Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud dunia. Baik, saya tidak akan membahas hukumnya, tetapi apa yang dilakukan oleh masyarakat kita itu terjadi. Berarti yang diperingati adalah Quran itu turun bertahap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia. Sehingga disitulah para ulama kemudian mengatakan kullu syai'in yartabit ma'al Quran fa asbahu syai'un azim. Sesuatu yang melekat dengan Quran pasti dia akan menjadi mulia. Coba mari kita lihat Bapak Ibu. Ramadan turun Quran pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Mekah dan Madinah sebagai destinasi turunnya Al-Quran, maka Mekah dan Madinah menjadi tempat yang paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Quran, maka Nabi menjadi Nabi yang paling mulia. Bahkan gelarnya bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Lebih khususnya adalah Ulul Azmi minar Rusul, dan di antara Ulul Azmi minar Rusul itu Nabi yang paling Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kenapa? Karena Quran, Pak. Maka Allah takdirkan umat ini kemudian berdasarkan Quran surah ketiga ayat 105, kuntum khairu ummah. Kalian adalah terbaik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena turun Quran kepada kita. Hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim mengatakan kuntum, ya, siapa apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kenapa? Karena melekat padanya Al-Qur'an. Karena melekat padanya Al-Qur'an. Maka kalau hari ini kemudian kita tidak mulia dengan kekayaan kita tidak mulia dengan nasab kita tidak mulia dengan sosial kita, maka apa yang harus menjadikan kita mulia, Pak? Quran. Nah, mulai dari mana, Pak? Nah, mulai dari mana hari ini? Nah, dari sinilah kemudian kita akan mempelajarinya. Mulai dari mana, Pak? Quran ini begitu luar biasa. Kata ulama tafsir yang punya kitab Tafsir fi Dhilalil Quran,
Kitabnya 10 jilid Pak, segini. Ulama kontemporer hari ini. Namanya Sayyid Qutb. Siapa namanya? Sayyid Qutb mengatakan, Ni'matul Quran la ya'rifuha illa man dzaqaha. Orang kalau bicara Quran tidak pernah akan diketahui sampai dia menyelami lautan Al-Quran itu sendiri. Jadi nikmatnya Al-Quran itu begitu luar biasa Pak. Baru dari sisi bacaan tadi kita dengar imam begitu indah bacaannya Pak. Ya, kita pengen seperti itu baru dari satu sisi Pak. Makanya nikmatul Quran la ya'rifuha illa man dzaqaha, kata Sayyid Qutb. Baik Pak, pelajaran penting dari sirah nabawiyah tadi Pak, bahwa ada orang kemudian pada level berinteraksi dengan Quran ada yang disebut dengan qari'ul Quran. Qari'ul Quran. Qari'ul Quran itu kan sederhananya begini Pak. Akar katanya qara'a, yaqra'u, qira'ah. Apa artinya kira-kira Pak? Baca nih. Baca. Berdasarkan hadis Imam Al-Bukhari tadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, iqra." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari," aku gak bisa baca. Maka didekap lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sedekap-dekapnya sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesak napasnya Bapak Ibu. Pada level ini orang yang belajar Quran pada level ini ya harus kadang-kadang dikasih intimidasi Pak. Ya sama gurunya supaya apa? Supaya bisa. Itu yang dilakukan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, di sini yang diintimidasi gurunya atau muridnya Pak? Kadang-kadang guru itu terintimidasi oleh para murid. Oke Pak. Qara'a yaqra'u di sini Pak. Ya. Berasal dari kata qara'a yaqra'u, qira'ah itu artinya membaca. Tapi pada level ini orang itu ada orang bisa membaca tapi nggak paham artinya. Ini yang saya maksud tadi. Contoh, kalau ada event-event seperti pernikahan apa gitu ya, maka sering kita dengar MC mengatakan yang akan membacakan Quran pada kali ini yaitu qori kita. Qori, dia tidak sebut dengan tilawah kita, tapi sebut dengan qori kita. Maka qori dengan pembaca sari tilawahnya beda nggak Pak? Diperbedakan. Maka dari sini kemudian kita pahami ada orang bisa baca Quran tetapi nggak paham apa yang dia baca. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini dalilnya Pak. Ini ada orang level-level seperti ini. Ya, berserta Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Ya. Apa bunyinya? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Baik Bapak Ibu, pada level orang seperti ini, maka walaupun kemudian tidak bisa memahami apa yang dia baca, jangan sedih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nada yang sama, man, barang siapa, qara'a, apa artinya? Membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, min kitabillah, dari Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Ingat-ingat Pak, orang yang membaca pada level ini, walaupun dia nggak paham artinya, falahu hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan ini dikali 10 Bapak Ibu. Ingat-ingat, ini fadilahnya Pak, dikali 10. Maka orang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim itu satu, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa huruf di sini Pak? 3. 3 kali 10 sama dengan 30. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang membaca alif lam mim, pahalanya 30. Maka dari sini Bapak Ibu yang nggak hafal Quran nanti pulang dari sini baca Yasin, Yasin, Yasin sampai rumah. Tinggal dihitung kali 10. Yasin itu ada berapa huruf?
Dua, Yasin. Dua. Kalau kemudian dia bisa ucapkan 50 kali, berarti 50 kali 100 ya. Luar biasa, Pak. Iya. Yang lebih pendek lagi ada nun, nun. Ini luar biasanya Quran ini, Pak. Baru pada level ini, ya, itu akan dikasih kapan? Dikasih di hari kiamat. Kemudian dikasih kepada mahsyar. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran. Bacalah Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti akan datang sebagai penyelamat. Syafi itu apa? Artinya ini, Pak. Menyempurnakan sesuatu yang tidak sempurna. Jadi misalnya begini, ini ada bangunan, Pak. Ini ada bangunan. Bangunan sempurna tapi ada yang bolong sisinya. Nah, syafi itu artinya menyempurnakan yang bolong itu, Pak. Karena ada yang menambal. Bahasanya itu, Pak. Karena ada amalan manusia yang nanti kemudian dia sempurna kelihatannya, tetapi ada beberapa sisi yang kemudian tidak sempurna. Datanglah Quran akan menyempurnakan apa yang kemudian menjadi amalan manusia pada saat itu. Maka sebut dengan syafi. Ya, syafi'an li ashabih. Dia akan menjadi penyempurna bagi orang-orang yang kemudian apa? Yang membacanya di dunia. Oke. Begitu dahsyatnya Quran ini, Pak. Ini baru pada level qari'ul Quran. Tapi ingat, untuk mendapatkan keistimewaan tadi, Bapak Ibu, kita harus menjalankan SOP-nya. Harus apa? Menjalankan SOP-nya, Pak. Apa SOP-nya pada level ini, Pak? Apakah kemudian dia membaca Quran asalan? Tidak. Tapi ada SOP yang harus dijalankan supaya mendapatkan apa? Keutamaan ini, Pak. Apa SOP-nya? Baca dengan tartil. Tuh. Tartilun. Dia baca dengan tartil. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan tartil, Pak? Coba, Pak. Yang dimaksud dengan tartil itu apa sebenarnya? Membaca dengan benar. Pelan-pelan. Kalau baca cepat? Tertib, oke. Gak apa-apa ya? Dengan kaidah. Ini kalau di kampus saya kasih nilai 9, 10, 9 ini, Pak. Apa, Pak? Tartil itu sederhananya, Pak, gini. Tajwidul hurufi wa ma'rifatul kufi wal ibtida. Tajwid artinya memperbagus huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Huruf hijaiyah itu ada berapa, Pak? Benar. Huruf hijaiyah itu 28 secara bacaan, 29 secara tulisan. Ingat-ingat, ini cara menjawabnya, Pak. 28 secara bacaan, 29 secara tulisan. Harus kemudian betul-betul kemudian alif sampai ya itu harus memastikan betul cara pengeluarnya, di mana posisi yang disebut dengan makhraj. Disebut dengan apa? Nah, kan belajar, Pak, ya. Oke, belajar di situ, Pak, ya. Di hari Sabtu itu. Disebut dengan makhraj. Kenapa? Quran ini tidak seperti bahasa kita, Pak. Dia bisa melenceng sedikit, melenceng juga mananya. La'allakum tashkurun artinya semoga kamu menjadi pemabuk. La'allakum tashkurun artinya semoga kalian menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia pun akan terjadi perubahan mana, Pak. Contoh, ini saya kasih contoh, Pak. Ini contoh aja. Pak Febri. Ya, Savana ya. Pak Febri jamaah teladan Subul Salam. Kalau saya ganti kata teladan, dalnya, D-nya mengganti menjadi huruf T, kira-kira Pak Febri jamaah telatan Subul Salam. Itu bahasa Indonesia, Pak.
Beda apa? Makhrajnya. Contoh yang kedua, nih bahasa Indonesia juga Pak. Budi, pengantin baru bersanding. Ya, saya ganti menjadi T, menjadi bertanding, Pak. Ya. Nah, ini bahasa Indonesia, bagaimana dengan bahasa Arab? Terpleset lidahnya sedikit bisa berpotensi salah arti, Pak. Maka dulu di Ramadan saya pernah sedikit singgung kaitan dengan Al-Fatihah. Coba Pak bayangkan kalau ada imamnya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu secara bacaan mirip-mirip Pak. Tetapi dari 1 sampai 4 itu maknanya beda-beda. Kalau kita yang tidak paham, biasa aja. Tapi kalau kita yang paham bahasa Arab, Pak, wah ini kacau nih Imam, Pak. Disitulah Imam Nawawi mengatakan batal sholat orang yang kemudian lebih faqih daripada imamnya, Pak. Kenapa? Al-Fatihah ruknun min arkanis sholat. Karena dia rukun daripada rukun sholat. Baik, balik ke sini, Pak. Ya, berarti mana tartil itu adalah tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukuf wal ibtida. Selain kemudian dia memahami bagaimana cara membunyikan huruf-huruf hijaiyah tadi supaya kemudian tidak merubah arti, ya, supaya tidak merubah makna dan sebagainya, maka Bapak Ibu di samping itu juga dia harus mengerti bagaimana cara berhenti dan bagaimana cara memulai. Disebut dengan tartil. Quran surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Muzammil ayat keempat. Warattilil Qur'ana tartila. Engkau baca Quran itu dengan tartil. Nah, pada level ini Pak, disebut dengan qari'ul Quran, ya, dengan dalil-dalil yang kemudian disebutkan tadi, dengan keistimewaan yang akan didapatkan oleh pembacanya, tetapi juga harus mengikuti SOP yang harus dijalankan, apa itu? Tartil Quran. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, pada level ini, adakah orang seperti ini hari ini? Ada? Atau jangan-jangan kita tidak berada di level ini, Pak? Ini saya belum masuk kepada tema qasasul Quran ini, Pak. Kisah-kisah inspiratifnya belum, Pak. Ini baru muqaddimahnya nih, Pak. Udah 3 kali muqaddimah nih. Ya memang Quran itu kata Said Qutb, nikmatul Quran la ya'rifuha illa man dzaqaha. Bicara Quran itu gak akan pernah selesai-selesainya, Pak. Luar biasa ini. Itu baru pertama, level pertama. Level kedua, Bapak Ibu, taliyal Quran, disebut dengan taliyal Quran. Level kedua disebut dengan apa? Bapak Ibu pernah dengar kata tilawah? Oke. Taliyal Quran. Level yang kedua disebut dengan taliyal Quran, atau disebut dengan taliyal Quran, akar katanya tala, tala yatlu, tilawah. Bapak Ibu sering kita dengarin kata ini, Pak. Yuk kita tilawah, yuk kita tilawah, yuk kita tilawah. Apa makna sesungguhnya, Pak, tilawah itu? Bacaan. Kalau qiraah tadi apa? Bacaan juga. Pembacaan. Oke. Apa bedanya kira-kira antara qiraah dengan tilawah ini, Pak? Nah, ayo, apa bedanya kira-kira? Saya kita dengar tuh, yuk kita tilawah, betul Bu? Apa sesungguhnya makna tilawah itu? Oke, dia naik level Bapak Ibu. Level pertama dia selesaikan itu. Ya, dia level pertama dia selesaikan, naik ke level yang berikutnya,
dia naik strip satu lagi, Pak. Apa itu? Memahami apa yang dia baca. Selain mampu membaca dengan baik, dia juga memahami apa yang dia baca. Berdasarkan Quran surah ke-29 ayat 45. Bunyi ayatnya apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau ayat ini semua jamaah faham, Pak, tidak ada kotak amal itu akan dicuri, Pak. Tidak ada orang bawa sendal eger pulang sewalo. Nggak ada ceritanya, Pak. Yang lebih kacau lagi, ustadznya pakai sendal bagus hilang, Pak. Saya pernah khutbah Jumat, Pak, pakai sepatu baru sneaker, hilang, Pak. Wah, ini saya bilang terlalu menggebu-gebu ustadznya tuh apa ini? Ya mungkin dia lagi tidur, Pak. Ketika khutbah Jumat tidur, ketika khotib mengatakan ambil yang baik-baiknya, tinggalkan yang buruknya. Betul juga itu, Pak. Ambil yang baik-baik, tinggalkan. Nah, pada level ini Pak, apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah Al-Qur'an. Wa aqimi shalah, dan kemudian salatlah kamu. Maka dari sini kemudian nanti Bapak Ibu, kita memahami bahwa Quran itu tidak mungkin akan dipisahkan dengan salat. Kalau ada orang ahli tahajud tetapi nggak ahli Quran, tidak mungkin. Karena apa yang akan dia baca, Pak? Kan begitu logikanya. Kalau ada ahli Quran tetapi tidak tahajud, bermasalah orangnya, Pak. Berarti dua amalan ini harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Makanya kata Quran surah kedua ke Al-Muzammil ayat ke-20 itu, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Allah itu menatap dua jenis orang. Pertama ahli salat dan ahli tilawah. Karena Quran itu menghimpun, ya, dari Quran surah Al-Muzammil itu menghimpun dua amalan orang ahli ibadah dan ahli tilawah itu, Pak. Maka ditatap oleh Allah di sepertiga malam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Sampai ayat berikutnya. Maka dari sini kemudian para ulama menjelaskan, Pak, pada level ini ada orang yang mampu membaca dan dia mampu memahami. Kalau dia mampu memahami, maka tidak mungkin ada orang yang sholat kemudian dia akan melakukan maksiat, Pak. Kenapa banyak hari ini, ya mohon maaf Bapak Ibu, di kita ini banyak yang berpredikat haji, tetapi dengan tetangga kemudian tidak akur. Banyak orang yang kemudian haji pada level yang bersamaan, tetapi kemudian dia korupsi. Bolak-balik, Pak. Tetapi korupsi juga. Ya. Ada juga yang hafal Quran, mohon maaf. Tetapi juga mohon maaf, ternyata dia memiliki kelainan seksual. Ya. Kemarin viral, Pak, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Hafiz Quran. Ternyata ya ada kelainan. Ada apa? Ada kelainan. Nah, ini ternyata Quran ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Quran ini hujjatul lak au alaik. Quran itu bisa menjadi penyelamat atau mungkin bisa menjadi tidak penyelamat. Nah, temukan diri kita ini pada level yang mana, Pak? Kalau pada level ini Bapak Ibu, ya, tali Al-Quran ini berdasarkan Quran surah 29-45 ini, kemudian disambung dengan hadis Imam Muslim. Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada orang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ngapain mereka? Yatluna kitaballah. Ingat, Pak. Redaksi yang ditarjukan Nabi adalah yatluna kitaballah. Mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, dan kemudian mereka mentadarus. Apa arti tadarus, Bapak Ibu? Tadarus itu artinya satu membaca, satu menyimak. Satu membaca,
Satu menyimak, satu membaca, satu menyimak, satu membaca, satu menyimak, sampai kemudian berakhir pada putaran yang pertama. Itu arti tadarus, Pak. Sehingga orang yang kemudian dibacakan Quran tidak boleh untuk berbicara. Quran menyebutkan wa idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Orang yang kemudian dibacakan Quran, kemudian dia ngomong, maka Quran itu tidak pernah akan menjadi hujah baginya. Tuh, makanya kalau orang baca Quran, Pak, itu harus didiam. Harus apa? Didengarkan. Kata Quran wa idza quri'al Quran wastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apa maknanya? Apabila dibacakan Quran. Nih, dibacakan Quran satu membaca, yang lain harus menyimak. Mohon maaf, tidak tidur, menyimak. Wa ansitu, situ itu artinya apa? Diam. Sambil kemudian mentadaburi apa yang kemudian dia dengar. La'allakum turhamun, rahmat Allah itu bercurah dan turun kepada kita. Itu syaratnya, Pak. Makanya hadis ya kemudian diriwayatkan Imam Muslim ini, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada orang berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah dengan pada level ta'riyal Quran ini, ya, wa yatadarasuna fima bainahum, kemudian dijadikan halaqah itu halaqah tadarusan. Kemudian 3 turun kepada mereka keistimewaannya. Pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Sakinah itu apa? Tenang dia, Pak. Nah, dulu Ramadan saya pernah sebutkan sebuah kisah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh banyak para ulama hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal baita la yattasi'u alihi. Ada rumah yang begitu indah, begitu sederhana, tetapi tenang kemudian dihinggapi. Bagi siapa? Bagi penghuninya. Wa tahdurhul malaikatu, dan malaikat silih berganti. Wa tajurhu syayatin, dan setan itu akan selalu pergi dari rumah itu. Ya. Apa syaratnya? Ayyuqra fihil Quran, ketika rumah itu dibacakan Al-Quran. Disinilah kata para ulama hadis bahwa ada pengaruh Quran kepada benda mati, Bapak Ibu. Kalau benda mati aja berpengaruh kepada Al-Quran, bagaimana dengan jiwa kita yang masih hidup ini, Bapak Ibu? Makanya kalau ada orang kemudian dibacakan Quran tidak bergetar hatinya, jangan-jangan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Baik, pada level ini, Pak, maka turun kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat dan kasih sayang Allah turun, Pak. Makanya ahli Quran itu rahmat, memandang orang itu tidak pernah buruk, Pak, prasangkanya. Selalu baik. Makanya kenapa orang baik itu selalu ditipu, Pak? Jujur, kenapa orang baik itu selalu ditipu? Ya, kenapa, Pak, kira-kira? Mohon maaf, Pak. Kadang-kadang kita minjam uang itu, yang minjemin uang ke orang dengan ke saudara sendiri yang cepat balik yang mana, Pak? Orang. Kenapa saudara sendiri nggak balik-balik? Makanya orang baik itu kenapa kemudian sering ditipu? Karena dia menganggap orang lain seperti dirinya, Pak. Itu. Makanya ahli Quran itu, ya, rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu diberikan pada dirinya, Pak. Sehingga menatap orang lain itu sama. Tidak ada kemudian orang yang lebih rendah dan lebih tinggi, Pak. Ya. Kenapa? Kalau ada orang selalu mengatakan saya ini, Pak Ustadz, ada 3 orang dalam Quran yang pernah mengatakan saya. 1, ana rabbukumul a'la. Siapa itu? Firaun. Termasuk Namrud. 2. 3 termasuk siapa? Yang pernah mengatakan ana itu adalah di zaman Nabi Musa siapa? Yang memiliki harta banyak? Qarun. Dan keempatnya adalah iblis. Ana khairum minhu. Kalau ada orang mengatakan saya ini, Pak Ustadz, nah berarti dia orang kelima tuh. Serius. Kan kadang ada orang gini. Beberapa kali itu, Ustadz coba lihat kubahnya. Bagus kan? Bagus. Kalau bukan ada saya, Pak Ustadz nggak jadi. Itu. Itu tuh. Berarti orang kelima itu, Pak. Ini kalau nggak saya yang meresmikan nih pengajian, nggak ada di pengajian. Saya itu berarti orang kelima dia, Pak.
Sakinah, Allah turunkan rahmah, dan terakhir adalah wa dzakarallahu fima indahu. Dzakarallahu. Allah akan kemudian menyebut nama-nama mereka di sekeliling malaikatnya. Oh, Pak Haji Febri sedang mengaji bersama Ustadz Mujadi. Siapa Pak Haji Febri? Ya, Sapana Travel and Tour. Gitu. Itu disebut oleh malaikat, Pak. Itu. Ini jangan lupa ini Pak Komisi. Oke, Pak. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya kepada kita, sesungguhnya kita ini pada level yang mana sih? Dengan Quran ini, yang mana kita sesungguhnya? Nah, ini bisa dijawab oleh masing-masing kita sendiri, nggak bisa dengan orang lain. Baik Bapak Ibu, sudah jam 6, sudah lewat suruknya ini. Ya. Baik, sampai di sini dulu Pak. Ya. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Karena terus terang ini Pak, ini belum saya masuk kepada materi Qasasul Quran. Karena saya akan ngajar, kemarin saya sampaikan ke Pak Ustadz. Pak Ustadz saya bilang insya Allah nanti saya akan ngajar Qasasul Quran, kisah-kisah inspiratif dalam Al-Quran. Mulai dari kisah Nabi Adam sampai kisah-kisah masa lalu sampai kisah-kisah dalam Quran. Semuanya insya Allah kita akan bahas satu persatu. Tapi saya akan masuk dulu satu persatu nih. Muqaddimahnya dulu Pak. Memang muqaddimahnya lama ini Pak. Namanya Quran. Makanya saya sebutkan tadi nikmatul Quran la ya'rifuha illa man dzaqa. Siapa saja di antara kita yang mau belajar Quran, dia tidak akan pernah mengetahui nikmat belajar Quran kecuali dia akan menyeberangi lautan Al-Quran Pak. Dalam betul ini Pak. Ini belum ada apa-apanya, baru muqaddimah nih. Udah 3 kali nih muqaddimah. Baik Pak, ada yang mau nambahkan silakan sebelum saya tutup. Baik, kalau tidak ada insya Allah siap kemudian menyeberangi lautan Al-Quran. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap insya Allah, mudah-mudahan ya kita kemudian diwafatkan dalam keadaan cinta bersama Al-Quran. Nah, kenapa? Kata ulama ya, seseorang itu akan diwafatkan dengan apa yang kemudian dia cintai. Terakhir Bapak Ibu saya kasih kisah. Ini kisah ya diceritakan oleh seorang ya syekh di Masjid Nabawi. Ini kisah ini mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita. Ketika syekh ini kemudian memberikan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u yuhsyaru yaumal qiyamah ma'a man ahabba. Orang itu nanti di hari kiamat akan disamai, akan bersamai dengan orang atau sesuatu yang dia cinta. Dengan seseorang atau sesuatu yang dia cinta. Ada seorang kakek-kakek tua di Turki. Ya kakek tua nih. Ini namanya kakek masih tua ya. Dia menulis Al-Quran dan dia selalu minta doa pada Allah. Ya Allah jangan pernah cabut nyawaku sampai Quran ini yang aku tulis dari Al-Fatihah sampai Anas ya selesai. Maka anaknya melihat rutinitas yang dilakukan oleh orang tuanya Pak. Menulis Quran dengan besar-besar Pak, karena memang orang tua. Sampai selesai Pak, sampai selesai. Quran itu kemudian ditulis. Ini cerita yang disampaikan. Tulis, kemudian wafatlah ayahnya Pak. Wafat ayahnya. Nah, ketika wafat ayahnya, dulu ayahnya ini berpesan, kalau kemudian nanti Quran yang dia itu tolong dikuburkan bersama Qurannya. Nah, ini ceritanya Pak. Kemudian anaknya ini umroh. Kemudian ziarah ke makam Nabawi. Kemudian pergi ke beberapa toko di kota Madinah, toko buku Pak. Kebetulan anaknya juga senang baca. Dia lihat ada kemiripan mushaf yang ditulis oleh ayahnya dengan mushaf yang ada di toko itu Pak. Kemudian dia tanya kepada pemilik toko ini, dari mana mushaf ini? Oh mushaf ini saya beli dari seorang yang tukang kubur Pak. Tukang penggali kubur maksud saya. Maka tunjukkan orang itu mana.
Didatang tuh Pak, ya ditunjukkan sama tukang tokonya, si apa, penggali kubur tadi. Kemudian disampaikan, ditanya, dari mana Anda dapatkan? Oh, ketika saya menggali kubur, ya, saya menemukan, ya, jasad yang masih utuh dan ada mushaf tidak termakan oleh cacing. Saya angkat. Kemudian karena saya butuh, saya jual. Dijual lah. Ternyata anak ini mengatakan, ini adalah mushaf ayahku yang dulu pernah dibuatnya semasa masih hidup. Dari sinilah Syekh itu mengatakan, almar'u ala dini khalil. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Almar'u, ya, yuhsyaru yaumal qiyamati ma'a man ahabba. Orang itu akan dibangkitkan di hari kiamat, akan disatukan dengan apa? Dengan siapa? Mereka saling mencintai. Kalau hari ini, ya, kita mencintai travel, maka jangan-jangan nanti kita akan dikumpulkan dengan travel. Ini contoh aja nih. Tapi kan travelnya soleh semua, soleh-solehan. Dikumpulkan dengan jamaah-jamaah, itu Masya Allah. Indah betul Pak Febri kalau kita berangkat bareng-bareng itu ya. Masya Allah, gratis lagi. Ini udah berapa kali saya endorse ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak Ibu berkah semua, dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, dan insya Allah anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil Quran. Allahumma dzakirna minhum ma nusina minal Quran waj'alhu lana hujjatan yaumal qiyamati ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna tilawatal Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.